السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan rangkaian daripada ibrah dan teladan dari Luqmanul Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya di dalam rangka mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka jalan agama Islam yang mulia, untuk mereka jadikan bekal dalam menempuh perjalanan kehidupan mereka di dunia, agar mereka mampu untuk mengarungi perjalanan kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang benar, baik, sesuai dengan yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuai dengan syariat. Dan pada waktu menjelang zuhur tadi, kita berhenti di firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, dirikan salat. Apabila seorang muslim bisa mendirikan salat dengan baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salat baginya adalah tameng daripada kesalahan. Karena salat apabila dilakukan dengan benar akan menjadi penghalang seorang insan dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melihat banyak orang yang salat, namun dia tidak berhenti daripada perbuatan keji dan mungkar, yang salah bukanlah salatnya. Yang salah adalah dia yang tidak mendirikan salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam. Kalau dia melakukan salat dengan benar, mulai dari wudunya, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, khusyuk di dalam salat, maka kita melihat orang yang serius memperbaiki salatnya, agamanya berubah menjadi lebih baik. Orang yang serius membenahi salatnya, akan terlihat itu daripada realita kehidupan harinya. Banyak orang yang salat, ma'asyiral muslimin, cara bertakbiratul ihramnya salah, padahal dia sudah salat puluhan tahun. Banyak orang yang salat, cara meletakkan kakinya salah, padahal dia salat sudah puluhan tahun. Dan ini kelalaian yang berakibat kepada bahwa salat tidak berdiri dengan sempurna, sehingga tidak menjadi penghalang seorang insan dari pekerjaan keji dan mungkar. Namun permasalahan kita bukanlah itu. Permasalahan kita adalah
Di dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya agar kita peduli kepada salat anak kita. Dari usia 7 tahun itu, satu peringatan untuk satu salat. Kadang-kadang orang tua mengingatkan anak, tapi hari ini diingatkan lagi 3 hari yang akan datang. Diingatkan lagi seminggu yang akan datang. Kemudian ketika berbicara dengan kita, ia mengatakan saya telah mengingatkan anak saya untuk sholat dari umur kecil. Tapi maksudnya adalah pengingatan yang lebih sering tidak adanya dibanding adanya. Dari umur 7 tahun itu, setiap satu kali sholat, orang tua tidak boleh lagi mendiamkan anaknya yang tidak sholat. Tanpa perintah. Di subuh, dia belum sholat, ingatkan. Di zuhur dia belum sholat, ingatkan, perintahkan. Di asar dia belum sholat, perintahkan. Begitu terus. Ketika dia berumur 10 tahun, satu pukulan untuk satu sholat. Seandainya dia belum sholat, akan tetapi orang tua yang telaten merintahkan anaknya untuk sholat, maka dia jarang menggunakan pukulan di saat anaknya berumur 10 tahun. Karena anak sudah akan terbiasa. Karena kebiasaan anak ini mengerjakan pekerjaan karena biasa. Terbiasa ketika kecil akan membuatnya biasa mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mesti serius dalam mengingatkan salat untuk anak-anak kita. Karena sesungguhnya di dalam salat tersebut tiang bagi agamanya. Tiang bagi pondasi syariatnya. Kata para ulama, bagaimana akan berdiri sebuah kemah seandainya tiang kemah itu dicopot? Bagaimana akan tegak sebuah kemah? Kalau seandainya tiang di tengahnya itu dibuang. Sebagian para ulama menghukumkan kafir terhadap orang yang sengaja meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pesan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Hai anakku, lakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, lakukan nahi munkar. Di dalam kalimat ini ada 2 hal. Yang pertama, perintah kepada anaknya untuk menuntut ilmu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan bisa diwujudkan oleh orang yang tidak mengerti ilmu syariat. Garis bawahi itu ma'asyarul muslimin. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yakunu ar-rajulu amiran bil ma'ruf wa nahyan 'an munkar illa idza kana 'aliman bil ma'ruf wal munkar. Tidak akan ada orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar sampai orang tersebut mengerti mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Berilmu dia tentang yang munkar itu yang mana, yang ma'ruf yang mana. Maka nasihat amar ma'ruf nahi munkar Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalamnya mencakup nasihat menuntut ilmu syar'i untuk mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Karena yang ma'ruf di dalam syariat adalah apa yang diakui dalam syariat ma'ruf. Dan yang munkar di dalam syariat adalah apa yang diakui oleh syariat munkar. Boleh jadi ada yang ma'ruf dalam pandangan seorang insan di dalam agama Islam, dalam syariat Islam itu adalah munkar. Dan boleh jadi ada yang munkar di dalam pandangan sekelompok orang, padahal di dalam syariat itulah yang ma'ruf. Maka tidak akan ada dan tidak diizinkan orang beramar ma'ruf nahi munkar sampai dia mengerti apa yang dia ajak manusia kepada yang ma'ruf, apa yang dia larang manusia daripada yang munkar. Karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, hukumnya haram, dan di dalam Al-Quran Allah gandengkan dengan kesyirikan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah melarang kalian berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu
yang Allah tidak turunkan kepada kalian di dalamnya kekuatan, hujjah, ilmu. Dan Allah melarang kalian berbicara atas nama Allah hal yang tidak kalian ketahui. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah dosa yang paling banyak terjadi. Dan seluruh maksiat, bahkan kesyirikan sendiri, berasal dari dosa berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang syariat Allah, sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini asal usul dosa. Asal usul dosa adalah berbicara syariat, padahal tidak mengerti syariat. Maka ketika Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya amal ma'ruf, di dalamnya mengandung perintah menuntut ilmu syar'i. Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan bisa tegak tanpa ilmu. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ia berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab ilmu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah ilmu dulu tentang la ilaha illallah, kemudian baru istighfar untuk dosamu. Maka selaku orang tua, kita harus peduli juga kepada pendidikan agama untuk anak kita. Agar kemudian dia tumbuh ketika dia sudah mulai menanggung beban daripada dosa dan maksiat, atau di antara pahala dan ketaatan yang dia lakukan, dia sudah mengerti. Hendaklah orang tua membimbing anaknya, seandainya dia mampu melakukan hal tersebut. Seandainya dia tidak mampu melakukannya, dia mencari guru yang bisa membimbing anaknya ke agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Kemudian di dalamnya terdapat nas yang tegas agar kemudian mendidik anak kita untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak adiknya, mengajak temannya untuk selalu berbuat baik. Dan berani untuk melarang orang daripada yang mungkar. Kekuatan umat Islam, apabila di tubuh umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, dan tidak mungkin ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali oleh umat Islam. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah membangun kekuatan Islam, ma'asyiral muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia ketika kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Ketiga pondasi amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka Islam akan kuat, Islam akan jaya. Kalau itu lemah, maka agama Islam akan melemah seiring dengan melemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di zaman kita sekarang tidak berapa orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih banyak yang menegakkan amar mungkar nahi ma'ruf. Sehingga orang yang berjalan di atas jalan yang hak, yang tetap mengingatkan umat menjadi langka. Dan kita diperintahkan untuk menyiapkan anak kita, mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang menjadikan hidupnya sebagai orang-orang yang mengajak manusia kepada yang baik dan melarang daripada mereka dari yang mungkar. Ajar keberanian kepada anak untuk berbicara yang benar. Ajar keberanian kepada anak untuk berani menegur kesalahan saudaranya.
abangnya, adiknya, sahabatnya. Ajar mereka untuk berani berkata yang benar dalam kondisi apapun. Karena itu yang dibutuhkan oleh umat Islam ke depan. Untuk membangun kekuatan Islam dibutuhkan umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu Luqmanul Hakim mendidik anaknya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim berikutnya kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Untuk bersabar. Sesungguhnya setelah Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian memerintahkannya untuk sabar, ini adalah posisi yang pas. Karena orang setiap selesai amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan pasti merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Itu pasti. Pasti terjadi di dalam hidup sesuatu yang tidak dia inginkan dan tidak dia sukai, datang dari berbagai orang yang tidak suka. Seseorang menyuarakan kebenaran, seseorang melarang daripada yang mungkar yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu perintah sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar adalah posisi yang sangat tepat sekali. Dan ini menunjukkan hikmahnya Luqmanul Hakim. Dan Allah meletakkan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada yang hak, amar ma'ruf nahi mungkar. Melarang orang daripada yang mungkar, itu tawasi bil haq. Berdakwah. Setelahnya wa tawasau bis sabr. Karena seluruh orang yang mengajak kepada yang baik akan mendapatkan hal yang tidak baik dari manusia. Dan mukmin yang baik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bergaul bersama manusia dan sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya. Itu lebih baik daripada mukmin yang bergaul bersama manusia namun tidak sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya. Dan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mukmin yang baik itu dia bergaul bersama manusia. Walaupun manusia melakukan hal yang tidak baik untuk dirinya, dia tahankan itu agar dia tetap bisa berdakwah, agar dia tetap bisa menasihati, agar dia tetap bisa berkata yang benar. Maka di dalam nasihat ini Luqmanul Hakim menyiapkan anaknya sebagai seorang ahli ilmu yang berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah sehendaknya yang ditargetkan oleh seorang muslim dan muslimah pada diri anak-anak mereka. Hendaklah kita berusaha bagaimana anak kita menjadi anak yang menuntut ilmu dan mengerti ilmu syariat dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Sehingga dia menjadi orang yang pelita di dalam kegelapan yang menghantui manusia. Dia bisa menjadi orang-orang yang membimbing manusia ke jalan yang tidak diketahui manusia. Dan kalau dia wanita, programkan untuk menjadi orang yang berilmu di tengah kaum wanita, untuk mengajarkan wanita ahkam. Dan kita di zaman kita sekarang ini kekurangan dai-dai dari kalangan wanita yang mengajarkan kepada manusia sesama kaum wanita apa yang dibutuhkan oleh kaum wanita. Mana kita lihat mukminat yang di dalam ilmu tentang kitabullah dan hadis Rasulullah SAW mumpuni. Jarang sekali. Walau ada satu dan dua. Padahal kaum mukminat membutuhkan bimbingan dan terkadang mereka sungkan untuk bertanya masalah-masalah ilmiah berkenaan dengan wanita kepada pria. Sangat sedikit wanita yang berani bertanya urusan wanita kepada kaum pria.
Dan tidak mungkin orang bisa berdakwah kalau tidak memiliki ilmu dan kesabaran. Tidak memiliki ilmu yang yakin dan kesabaran yang kokoh untuk menyampaikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sulit dia untuk bisa mencapai jenjang seorang ahli dalam ilmu agama. Ketika ini disampaikan terus kepada anak, selalulah menuntut ilmu, selalulah mengajak kepada yang ma'ruf dan yang mungkar, selalu sabar atas apa yang terjadi. Kita berharap anak-anak kita tumbuh sebagai orang yang kuat di dalam keilmuan dan kuat di dalam ma'ruf nahi mungkar dan kuat di dalam menghadapi apa yang akan ada dan menimpa mereka setelah mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Kemudian nasihat berikutnya di dalam ayat, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Berkata para ulama ahli tafsir, maksud memalingkan pipi dari manusia adalah janganlah engkau berakhlak tidak baik kepada manusia. Hendaklah engkau menjadi orang yang orang lain senang ada di sampingmu. Dan dalam kalimat ini Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk berakhlakul karimah, untuk berakhlak yang mulia, agar perilakunya di dalam kehidupan bukanlah perilaku orang yang dibenci manusia, namun perilaku yang baik, menjadi orang yang disenangi oleh teman-temannya, disenangi oleh tetangganya, dicintai oleh masyarakatnya. Karena memalingkan pipi adalah pekerjaan yang akan membuat orang tidak suka. Kalau ada orang berbicara lalu kita palingkan pipi, maksudnya adalah jangan melakukan hal yang seperti ini dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka kalimat ini, nasihat ini mengajarkan anaknya untuk bermuamalah yang baik bersama manusia. Karena manusia ini, ma'asyiral muslimin, harus memiliki hubungan yang baik antara dia dan Allah, dan juga dia berusaha melakukan hubungan yang baik antara dia dan manusia. Dan seluruh kesalahan yang terjadi di permukaan bumi, ima kesalahan kepada Allah saja atau kesalahan kepada manusia dan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik di dalam akhlakul karimah, dan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang berakhlak mulia dan berakhlak baik. Di antara akhlak yang mulia dan akhlak yang baik tersebut adalah lemah lembut. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan, lemah lembut dalam seluruh urusan. Maka didik anak kita dengan akhlak yang mulia, sopan santun. Didik mereka dengan adab. Bagaimana berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua daripadanya, bagaimana ketika mereka dengan teman mereka, bagaimana ketika mereka dengan para ulama, bagaimana ketika mereka dengan abang-abangnya, bagaimana ketika mereka dengan orang tuanya, bagaimana ajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak mulia kepada anak kita. Bagaimana menghormati tamu, bagaimana menghormati tetangga. Agar kemudian dia tumbuh menjadi orang yang memiliki adab. Tidak jarang kita temukan adanya orang-orang yang memiliki ilmu din, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia, sehingga manusia tidak betah duduk di sampingnya. Bukan karena ilmunya salah,
tapi karena akhlak yang tidak baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadi orang-orang seperti itu. Nabi mengatakan, "Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru." Permudah, jangan persulit. Berikan kabar gembira, jangan engkau membuat orang lari. Dan ini sunnah. Bagaimana kita menyuguhkan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, dengan sopan santun, dengan kata yang baik, sehingga orang lain kita harapkan kepada Allah mudah menerima kebenaran yang kita sampaikan. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah, "Inna qabul al-haqqi 'ala an-nafsi thaqil." Sesungguhnya menerima kebenaran itu berat di dalam jiwa, berat. Terutama orang yang sudah lazim melakukan hal yang salah. Sudah 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia melakukan kesalahan. Dan ada orang menerima kebenaran setelah umurnya 60 tahun. Berarti sudah berapa tahun dia melakukan kesalahan. Ketika kebenaran datang kepadanya, menerima kebenaran itu berat. Fala taziduh bithiqalil kalam. Jangan kalian tambah beratnya menerima kebenaran itu dengan beratnya kata-kata. Dengan beratnya ungkapan. Dengan ungkapan yang tidak baik. Ungkapan yang membuat orang lari. Ungkapan yang membuat orang bukan semakin dekat kepada ketakwaan, tapi semakin menjauh. Allah berfirman, "Walakin dzikra la'allahum yattaqun." Akan tapi berikan peringatan agar mereka bertakwa. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di dalam ayat ini, hendaklah seorang yang mengajak manusia berdakwah selalu memikirkan cara terbaik yang insya Allah dengannya semakin mendekatkan orang kepada ketakwaan. Dan Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk berperilaku baik, berakhlak mulia kepada manusia dengan cara tidak memalingkan wajah dari manusia. Dengan cara berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian Luqmanul Hakim mengajarkan berikutnya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di permukaan ini dalam keadaan sombong. Setelah mengajarkan kebaikan di luar dengan akhlak, Luqmanul Hakim mengajarkan kebaikan di dalam dengan tawadhu. Ayat ini mengajarkan anaknya, Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu adalah lawan daripada kesombongan. Dan sombong adalah sifat iblis. Sombong adalah sifat Fir'aun. Sombong adalah sifat Qarun. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Qasas, surga, kenikmatan akhirat untuk orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri di permukaan bumi. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat yang kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi. Tidak mau meninggi. Tidak mau memamerkan diri. Tidak mau ingin lebih daripada orang lain. Tidak ingin lebih tinggi daripada orang lain. Tidak sombong. Tidak selalu ingin dia yang nomor satu. Walaupun dia yang nomor satu. Tapi hatinya tidak menginginkan itu. Hatinya menginginkan dia sama dengan orang lain. Imam Syafi'i berkata, "Wadidtu anna al-ilma alladhi fi sadri fi suduri kulli muslim hatta la yunsaba ilayya minhu harf." Saya ingin sekali ilmu yang ada di dadaku ini ada di dada setiap muslim. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang dinisbatkan orang kepada diri saya. Lihat tawadhu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dia berkata, "Mana qashtu ahadan." Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang. Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang.
illa tamannaitu an yakuna al-haqqa lahu la li. Saya selalu ingin ketika berdiskusi kebenaran datang dari lawan saya, bukan dari saya. Selalu ingin lawan yang benar, bukan saya. Agar kemudian kalau kebenaran datang dari lawan berdiskusi, kita yang salah. Artinya lawan bicara telah menyelamatkan kita dari kesalahan kita. Subhanallah. Alangkah banyaknya kita berdiskusi, yang kita lakukan ingin menang. Kita ingin tinggi daripada lawan diskusi. Waliyadzubillah. Dan ini kesombongan. Seandainya itu terjadi dari kedua belah pihak, si A ingin dia yang menang dalam pembicaraan, si B ingin melakukan hal yang sama, ini namanya mirak dan haram di dalam agama Islam. Tidak boleh dilanjutkan. Mundur. Ini jidal yang terlarang. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan di dalam tawadhu. Ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, setelah beberapa tahun lamanya Nabi Muhammad teraniaya di kota Mekah. 13 tahun di kota Mekah teraniaya. Kemudian Rasulullah meninggalkan Mekah. 8 tahun di kota Madinah. Dan kembali ke kota Mekah dengan membawa pasukan besar yang tidak mungkin bisa dilawan oleh orang Quraisy. Posisi ketika itu sangat menggoda untuk Nabi masuk dengan membusungkan dada kepada musuh-musuhnya yang selama 21 tahun memusuhi dirinya. Sekarang takluk tanpa bisa melawan sedikit pun. Tapi apa yang dilakukan Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia SAW, diriwayatkan Nabi Muhammad itu masuk kota Mekah dalam kepala tertunduk dalam sekali, sampai-sampai jenggotnya hampir saja menyentuh leher unta. Begitu mendalam Nabi menundukkan kepala masuk ke kota Mekah. Tawadu'an li Rabbih. Tawadu' kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal posisi itu posisi tinggi. Nabi SAW bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa tawadu karena Allah, ikhlas, maka Allah akan angkat derajatnya. Setelah Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya kebaikan di zahir, yaitu akhlak, beliau pun mengajarkan kebaikan yang ada di dalam, yaitu tawadhu. Dan ayat yang terakhir, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Sederhanakan perjalanmu. Turunkan suaramu. Jangan tinggikan. Sesungguhnya semungkar-mungkar suara adalah suara keledai. Di dalam ayat ini Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya dua hal yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimat. Untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, generasi muda, generasi Islam di masa-masa yang akan datang. Pertama, adab di dalam anggota tubuh. Kalau tadi adab dalam bergaul kepada manusia, sekarang adab dalam pekerjaan anggota badan. Adab dalam berjalan, adab di dalam minum, adab di dalam duduk, adab di dalam masuk rumah. Karena berjalan dilakukan oleh anggota tubuh, dan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya sederhana. Jangan terlalu cepat, berlebihan, jangan lambat. Dan ini adalah adab di anggota tubuh. Kemudian dia mengajarkan adab di suara. Waghdud min sautik. Rendahkan ucapanmu. Artinya tidak teriak. Nabi mengatakan SAW, saya bukanlah orang yang berteriak. Saya bukanlah orang yang pengumpat. Saya bukanlah orang yang berakhlak keji. Salah satu akhlak Rasulullah SAW tidak pernah berteriak.
adab di dalam suara. Terutama apabila kita berhadapan dengan para ulama, terutama apabila kita berhadapan dengan orang tua, maka di dalam nasihat berikutnya Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya dua akhlak yang mulia tersebut. Apabila kita ulang dari awal, maka kita akan menemukan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya ikhlas untuk menjauhkan dirinya daripada kesyirikan, senantiasa muraqabatullah, memperhatikan keberadaan Allah tabaraka wa taala, senantiasa ingat hari akhirat, senantiasa ingat bahwa pekerjaan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk mendirikan salat, menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar, kemudian berakhlak mulia dalam bergaul bersama manusia, kemudian tawadhu, kemudian memiliki akhlak dan adab di dalam anggota tubuh, dan memiliki akhlak dan adab di dalam berbicara. Apabila hal ini tergabung dalam jiwa seorang anak, maka dia pasti menjadi anak yang terdepan dari seluruh anak yang ada. Maka di dalam Al-Quran ini, surat Luqman, kita dinasihati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui cerita Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya sebagai suri tauladan. Poin ini fokuskan dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Semoga apa yang bisa kita sampaikan di dalam materi-materi dari pagi sampai siang ini bermanfaat, dan waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan kemudian memberikan kepada kita istiqamah untuk bisa menjadi orang-orang yang mendidik kaum muslimin yang besar maupun yang kecil ke jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Silahkan kalau seandainya ada pertanyaan dituliskan dalam